Shalom, salam makan sehat. Topik minggu ini adalah menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus yang diambil dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Nah, kenapa harus menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus? Untuk apa gitu loh? Ya, mari kita lihat yang berikut ini. Kita tahu bahwa peperangan kita adalah bukan dengan daging, tapi dengan roh-roh di udara ya. Jadi setan berusaha untuk menipu kita dengan tipu dayanya, muslihatnya, berusaha mengecoh, membelokkan Injil kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus menaruh segala pikiran Kristus dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melawan tipu daya iblis. Nah, bacaan kita dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 itu adalah sikap Paulus ya, sikap Paulus terhadap tuduhan-tuduhan ya, tuduhan-tuduhan yang akan membelokkan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Injil kasih karunia itulah yang Yesus perintahkan kepada Paulus untuk diberitakan, saudara. Kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, bunyinya seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian. Nah, memberi kesaksian itu berarti memberitakan, saudara, tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, kesaksian itu adalah berita yang paling kuat. Ya, jadi bagaimana sikap Paulus terhadap tuduhan tersebut? Nah, yang pertama, tuduhannya adalah bahwa Paulus itu masih hidup secara duniawi. Itu ya, ayat 2 ya. Itu bilangnya seperti ini. Orang-orang tertentu yang menyangka bahwa bahwa Paulus itu hidup secara duniawi. Itu tuduhan mereka ya. Kemudian yang kedua, itu seolah-olah Paulus tidak konsisten alias munafik. Jadi teguran lewat surat-suratnya tegas dan keras. Namun tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Ya, seperti itu adalah pandangan mereka. Jadi tuduhan mereka seperti itu. Lantas apa jawaban Paulus? Nah, terhadap tuduhan pertama yang Paulus dituduh hidup secara duniawi, ayat 3b sampai 4b ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya. Kenapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya, tadi Paulus tidak menggunakan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 6, saudara ya. Itu ada perlengkapan senjata Allah. Ya. Terus bagaimana cara Paulus berjuang tidak secara duniawi? Atau bagaimana Paulus berjuang secara rohani? Yaitu dengan mematahkan siasat, ya, mematahkan tipu daya, ya, dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi supaya pengenalan akan Allah ini betul-betul benar. Jadi jangan sampai siasat tipu daya iblis ini kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Ya, yaitu dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu caranya supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, siasat atau tipu daya iblis tersebut memang bertujuan untuk mencegah manusia untuk mengenal Allah. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak mengenal Allah itu artinya binasa. Ya, kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi hidup kekal itu karena kita mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah
engkau utus. Nah, dan di perjanjian lama pun di Hosea 4 ayat 6 itu serupa, saudara ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, saudara. Nah, supaya bisa mengalahkan siasat iblis, kita perlu menawan ya, seperti tadi, perlu menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Untuk itulah diperlukan roh hikmat dan wahyu. Nah, ini seperti doa Paulus untuk jemaat di Efesus ya. Kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 17 ya. Bunyinya seperti ini, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oke. Nah, saudara, jadi dalam segala sesuatu kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita minta hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Untuk tuduhannya kedua ini, di mana Paulus seolah-olah munafik ya, tidak konsisten, dia berkata seperti ini. Jadi tindakan Paulus bila berhadapan muka itu sebenarnya sama seperti perkataan dalam surat-suratnya ya. Dalam ayat yang ke-11, 2 Korintus 10 ayat 11 bunyinya seperti ini. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Ya, jadi tindakannya tetap sama, mungkin caranya, ekspresinya tidak keras, tapi tindakannya sama. Karena Paulus juga orang yang lemah lembut, seperti Kristus juga adalah lemah lembut. Tapi tindakannya sama, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.